Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan sore hari. Namun ada informasi kembali akan disampaikan oleh Tresia dari studio. Silakan, Tresia. Ya, terima kasih Agung. Mungkin Anda masih memiliki beberapa pertanyaan, namun ditahan dulu karena kita akan kembali menyimak informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menegaskan, Kebun Binatang Bandung tidak perlu dibubarkan karena merupakan tempat wisata edukasi yang murah meriah. Menurutnya, wahana koleksi satwa tersebut hanya memerlukan perbaikan pengelolaan. Kebun Binatang Bandung kini menjadi sorotan dari berbagai pihak pasca ditemukannya seekor gajah sakit hingga meninggal pekan lalu. Kekecewaan terhadap taman koleksi satwa tersebut terlontar, termasuk dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya yang mengajak memboikot kebun binatang. Bahkan nada keras dari pihak lain juga meminta sarana wisata tersebut dibubarkan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Kebun Binatang Bandung tidak perlu dibubarkan karena merupakan tempat wisata edukasi yang murah meriah. Setidaknya kebun binatang memberikan ilmu pengetahuan tentang satwa, khususnya bagi anak-anak. Ahmad Heriawan berharap Kebun Binatang Bandung dapat meningkatkan pengelolaannya bekerja sama dengan BUMD Jabar. Tidak saja kita tentu mendengar urusan negatifnya, urusan gajah matinya, urusan satwa-satwa yang kurus dan terurus. Mungkin sisi positifnya harus kita lihat, ini bersejarah. Karena itu kita punya kewajiban moral untuk memperhatikan dengan baik. Mari kita telusuri apa masalahnya, kemudian dengan kekuatan yang ada pada kita, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung, mari kita selesaikan bersama-sama. Gubernur menambahkan sejumlah daerah lain rencananya juga akan membangun kebun binatang, diantaranya Cirebon, Sukabumi, dan Bogor. Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi mengenai Kebun Binatang Bandung dan kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama rekan Agung Karsena di Mitra Hotel Bandung. Silakan Agung, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Tresia dan kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, ini jadi sebenarnya untuk pelaksanaannya sendiri, apa hambatan yang biasa dirasakan? Hambatannya adalah yang pertama, biasanya kita ini memang meskipun sudah berkomitmen ada saja yang ternyata kita perlu koordinasi yang lebih kuat. Seperti tadi misalnya kita sudah membuat jadwal pembinaan. Pembinaan untuk 100 perempuan yang dipilih ini sepekan sekali. Tapi ternyata banyak sekali SKPD yang sudah terjadwal, kadang-kadang mengalami hambatan. Sehingga yang hari itu diharapkan sudah memiliki sebuah pemahaman yang komprehensif, ada satu yang kurang. Sehingga makanya tadi sudah dikatakan oleh Ibu Tanti sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan menyampaikan, wah ternyata saya nggak bisa nih, saya harus melaporkan supaya dijadwalkan. Sementara kalau dijadwalkan ulang, mengumpulkan 100 perempuan tadi, tentu saja ini adalah effort tersendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sekali lagi program dari P2WKSS ini ternyata gitu ya, meskipun sudah dibuat planningnya ABCD, ternyata juga perlu adanya terus-menerus dari stakeholder yang bernama PKB sebagai leading sektornya untuk melakukan evaluasi 30% misalnya setelah 1,5 bulan dilihat ternyata wah ini belum nyampe 30% nih, berarti ada beberapa langkah-langkah yang harus diperbaiki. Kemudian melihat SKPD mana yang belum melakukan. Atau mungkin setelah dilakukan ternyata masih belum efektif. Saya pikir ini terus-menerus dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang bersungguh-sungguh sampai di akhir kegiatan ini kurang lebih 6 bulan sampai bulan September-Oktober sudah sampai 100% dan harapan yang kita harapkan mencapai dengan baik begitu. Bu Ranti, betulkah seperti di lapangan seperti itu ibu-ibu ini terutama untuk 100 orang maksud saya? Emang kalau mengumpulkan 100 kakak itu susah banget. Tapi dengan kita berusaha sekuat saya gitu ya, dengan ada tim juga, ketua P2WKSS, ada sekretaris, ada bendahara, kami juga ada pembinanya yaitu Pak Lurah sendiri, dari Kecamatan Andir juga ikut berpartisipasi bagaimana cara menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Kami juga Baik, kalau ada... kita tahan dulu. Oh iya. Bu, kita penelpon sudah bergabung. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, silakan Pak Tasri. Ya, halo, selamat sore.
Saya tertarik dengan tadi Ibu Ode dengan program-program tersebut. Artinya kita realitanya jadi lapangan tuh. Jadi cuma jangan fiktif. Ini kan soalnya kan kalau tadi Ibu Ode itu bilang itu programnya bagus ya, peranan wanita itu diaktifkan. Tapi yang kebanyakan itu yang proaktifnya itu pengurusnya saudara-saudaranya RT, saudara-saudaranya RW. Nah banyak sekali saya dari salah satu lembaga monitor anggaran APBD APBN, tapi faktanya banyak yang sangat khawatir gitu. Tapi mohon Ibu Odet turun dari kota ke lapangan dikala ada program-program pemerintah yang artinya menyentuh ke masyarakat tersebut. Tapi faktanya itu tidak terbuka dan tidak transparan. Maka saya sarankan orang kota survei ke birokrasi gitulah. Itu mungkin saya pertanyakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasri, mungkin bisa menanggapi Bu Siti. Sebenarnya ini adalah sebuah persoalan yang sampai kapanpun beberapa waktu yang lalu juga ada, dan ini tanggung jawab kita bersama karena kita melihat bahwa hari ini dengan sistem kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Wali Smart City semuanya sudah terkontrol, ternyata juga masih gitu ya banyak PR-PR yang harus kita selesaikan bersama. Tentu saja sebagai warga yang mengetahui dan merasakan ada ketimpangan, tentu saja bisa melapor secara langsung karena Pak Wali juga membuat satu komunikasi terbuka di Twitter gitu ya, kemudian di Facebook, siapapun yang melakukan komplain atau memberikan aspirasinya, itu semuanya tercatat di BCC ya, di Bandung Comment Center. Berapa sih jumlah komplain hari ini? Komplainnya tentang apa saja sih? Termasuk juga bagaimana kebijakan di stakeholder yang paling bawah, kelurahan atau tingkat RW, kalau misalnya mengatakan bahwa itu dinikmati oleh hanya orang-orang tertentu saja, saya pikir tentu saja ini perlu diinformasikan secara transparan begitu ya. Karena kita akan membantu, nggak mungkin kalau misalnya, bukan tidak mungkin, sangat terbatas Pak Wali, Pak Wakil harus turun ke bawah dengan 151 kelurahan, 1.581 RW, 9.600 bahkan sampai 10.000 RT. Waduh, kalau jalan terus itu sepertinya waktunya nanti habis gitu ya. Sementara Pak Wali ini pengennya karena apa? Pak Wali, Pak Wakil punya waktu yang sangat terbatas untuk melakukan pembangunan di Kota Bandung sampai 2018 dan harus memenuhi beberapa kontrak politik kita dengan masyarakat yang memilih gitu ya. Jadi memang ini perlu adanya sebuah kearifan dari warga untuk menyampaikan kalau ternyata di daerahnya terjadi sebuah ketimpangan yang menurut pandangannya ada sebuah ketidakadilan. Tadi misalnya 100 juta program di tingkat RW, kemudian LPM 100 juta di tingkat kelurahan itu boleh dilaporkan, nanti kita selesaikan bersama-sama. Karena tidak ada sebuah daerah yang steril dari masalah. Tetap ada masalah-masalah, dan masalah ini kita akan merasakan dinamika yang luar biasa yang kemudian kita bersatu padu untuk mencari langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terjadi sebuah pemerataan dan kesetaraan serta keadilan yang merata di seluruh masyarakat. Betul. Bu Tanti, kalau di RW 6 tadi ya, RW 6 tempat Ibu Tanti ini sendiri, apa yang sudah terlihat dari hasil pembinaan selama ini? Yang sudah terlihat, ini kan kalau yang 100 kakak binaan itu yang tidak biasa ikut organisasi sebetulnya. Jadi kami merasa bangga karena dengan adanya program PO2WKSS ini, jadi seringnya terjadi silaturahmi, kita saling kerjasama. Kemarin aja seperti turun bantuan berupa bahan-bahan kue, itu diambil bersama-sama warga ke warga RW 06. Dari kelurahan kan cukup jauh ya. Emang kita tempat kelurahan letaknya itu tidak di pinggir jalan. Kita berada di sebuah gang, jadi kita harus mengangkut ke mobil itu, udah kebayang ya, 100 kilo gula, terus ada TBM, ada banyak lagi barang-barang untuk kue donat sama bolu kukus. Nah itu dengan bersama-sama berarti sudah terlihat gotong royong dan kerjasama yang hebat di RW 06 ini. Mudah-mudahan bisa merubah perubahan yang lebih baik lagi dengan adanya program P2WKSS ini. Artinya sektor sosialnya sudah terbangun di sini ya, kerjasama gotong royong antar sesama warga. Oke, terakhir Ibu Entin, mungkin apa yang disampaikan terkait dengan keberlangsungan program ini selanjutnya? Program P2WKSS ini memang sangat baik karena program ini merupakan keterpaduan pembangunan di wilayah
mulai dari infrastruktur sampai ke sosial budaya, dan sampai pada peran serta wanita di dalam melaksanakan pembangunan dalam menuju keluarga yang lebih sejahtera dan sehat. Baik. Dan itu sebenarnya untuk program P2WKSS ini sebenarnya di pemerintah Kota Bandung itu sudah teranggarkan semua program-program yang ada di P2WKSS Bandung itu sebenarnya udah menjadi program pemerintah Kota Bandung juga. Di setiap SKPD yang terkait itu sudah dianggarkan. Makanya ketika ditentukan ada program P2WKSS itu tidak jadi masalah, tinggal melaksanakan karena di semua SKPD pendukung itu memang sudah dianggarkan dan tidak hanya bertujuan untuk ke daerah lokus di Maleber saja, itu untuk ke seluruh Kota Bandung gitu. Cuman ini hanya modelnya saja di Kelurahan Maleber, tetapi pada dasarnya seluruh SKPD semua yang dilakukan di P2WKSS ini sebenarnya sudah ada dan tinggal akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota terima Bandung. kasih Ibu Entin. Ya demikian Pak. Jadi sebetulnya Kita sudah habis waktunya, Bu. Iya, Sudah terima terasa ya, Bu, kasih. persamaan kita di perbincangan pada sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti Odes selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Ibu Entin Kartini, Kepala Badan BPPKB Bandung. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan lain waktu. Waalaikumsalam. Dan Ibu Tanti juga Bu, terima kasih Ketua TPPKK Kelurahan Maleber Kecamatan Andir. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Bu. Salam untuk para warga di sana Ibu ya. Ya. Semangat terus untuk Waalaikumsalam. melakukan pembinaan. Siap, Semoga siap. menang nanti Bu. Ya, baik. Ya. Pemirsa, itu dia perbincangan kami terkait dengan tema kita program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru bagi Anda dan menjadi motivasi tentunya juga untuk terus meningkatkan pembangunan di segala sektor lingkungan kehidupan Anda. Dan kita kembalikan kepada Tresia di studio, silakan Tresia. Ya, terima kasih Agung yang telah memandu perbincangan kita sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ketiga orang narasumber kita di Mitra Hotel Bandung. Ya pemirsa, setelah jeda yang satu ini iNews Jabar akan kembali dengan sejumlah berita yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di iNews Jabar.